Selamat malam Bapak, saya atas nama Kristiana BT, NIM 20030300091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya akan membaca review buku ke-6 tentang Komunisme dan Kapitalisme, Teori yang Kritis, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. 1. Teori Marxis. Membaca dan menafsirkan teori Marx saat itu adalah bagian penting dari akademisi dan aktivisme. Para aktivis mencoba memasukkan teori Marx ke dalam praksis, tetapi tahun 1970-an juga melihat krisis ekonomi yang besar, dan sebagai akibat bangkitnya politik neoliberal yang bertujuan pada modifikasi segala sesuatu masyarakat secara keseluruhan berubah menjadi bisnis kapitalis, dan universitas semakin berubah menjadi sekolah bisnis beroperasi di bawah kendali manajer neoliberal yang telah melihat siswa sebagai pelanggan membayar upah, menghasilkan keuntungan, pengetahuan sebagai instrumen modal, dan akademisi sebagai mesin yang memproduksi hasil dampak dan hibah. Teori kritis ingin mengungkap bagaimana mekanisme tersembunyi dominasi dan eksploitasi beroperasi. Teori yang kritis ingin memberikan nama untuk apa alasan instrumental adalah logika. Yang pertama, teori kritis menganalisis bagaimana eksploitasi renten manusia dalam kapitalisme dan dalam masyarakat kelas pada umumnya. Yang kedua, teori kritis menganalisis struktur otoriter dari kepribadian individu dan dalam masyarakat. Ketiga, teori kritis menganalisis fasisme sebagai bentuk yang paling ekstrim dari penalaran instrumental dan kapitalisme. Keempat, teori kritis menganalisis instrumentalisasi kesadaran manusia sebagai ideologi dan kesadaran palsu. Kelima, teori kritis mengatakan bahwa bentuk Marxisme yang menyimpang seperti kemusan sebagai bentuk penalaran instrumental. Keenam, teoritisi sekolah fraktur menentang alasan penting dialektikal untuk menggunakan alat musik. Modal kerja utama Marx membawa kritik ekonomi politik. Ini adalah kritik kapitalisme, kritik masyarakat kelas, dan kritik intelektual yang telah menganalisis kapitalisme dengan cara yang tidak kritis. Friedrich Engels menegaskan bahwa ekonomi politik menganalisis kondisi dan bentuk di mana berbagai masyarakat manusia telah menghasilkan dan saling bertukar-menukar, dan berdasarkan ini telah mendistribusikan produk mereka. Kedua, landasan komunikasi materialisme. Teori kritis adalah teori materialis. Materialisme tidak berarti pendekatan yang menekan tekad oleh ekonomi atau yang menekankan pentingnya berbagai hal. Materialisme menekankan bahwa dunia ini dinamis, dilogis, sebuah hubungan dan proses suatu bentuk, kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan pengembangan. Bab ini mencakup beberapa landasan filsafat materialis. Materi dan pikiran. Dalam filsafat materialis, tidak ada apa-apa di luar materi, karena materi adalah substansi dunia. Berbicara tentang pikiran, informasi, pengetahuan, pemikiran estetika sebagai imaterial atau non-material, merupakan indikasi filsafat non-materialis. Implikasinya konsep-konsep tersebut adalah bahwa pikiran dianggap sebagai zat dan fenomena dunia, dikurangi ke dalam pikiran atau bawah zat dan pikiran didalilkan sebagai dua zat di dunia. Kedua asumsi itu adalah versi idealisme filosofis. Ada dua versi argumen ini, yaitu bahwa A. Allah sebagai makhluk paranormal adalah dasar dari kedua zat, atau bahwa B. Allah sebagai materi mutlak dari pikiran.
tapi tidak ada bukti bahwa tahun itu ada. Materialisme menghindari problem ini dengan pemahaman bahwa seluruh dunia adalah materi dan bahwa materi adalah zat gizi dunia. Materi adalah tanahnya sendiri. Ia memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri. Ketiga, materialisme dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari teori masyarakat materialis mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan subjek dan objek. Subjek dan objek. Strukturalisme menekankan bagaimana modus produksi, lembaga-lembaga, kekuasaan negara, ideologi, dan struktur lainnya menentukan, membatasi, dan menghasilkan manusia sebagai subjek, pikiran, dan aktivitas mereka. Sehingga manusia adalah pembawa struktur yang memenuhi fungsi tertentu dalam masyarakat. 4. Komunikasi dan masyarakat. Komunikasi kerja dan tenaga kerja. Memperlihatkan etimologi dari kata kerja, Arbeit, dan werk atau werken. Istilah buruh kembali ke kata Latin buruh, yang berarti kerja keras, kesulitan, dan rasa sakit. Kata Jerman Arbeit berasal dari istilah bahasa Jerman, Arba, yang memaksudkan seseorang budak. 5. Komunikasi masyarakat kapitalis. Kapitalisme dan komunikasi. Bab ini adalah untuk memberikan pengantar untuk hubungan kapitalisme dan komunikasi. Untuk melakukannya, kita perlu memahami apa kapitalisme adalah semua tentang dan untuk menghubungkannya dengan komunikasi. Akumulasi modal dan kapitalisme kelas. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas yang dieksploitasi dipaksa untuk menghasilkan dengan cara bahwa kelas tidak sendiri barang-barang yang tidak dimilikinya. Kelas dominan memiliki sarana produksi dan hasil produksi. Buruh dan kapitalisme. Bagi Marx, keterasingan ekonomi berarti struktur kapitalisasi dari eksploitasi berhubungan mengubah manusia menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa, dari kapasitas yang didefinisikan oleh manusia sebagai spesies. Manusia sebagai spesies adalah makhluk sosial dan sosial. Kapitalisasi, eksploitasi, buruh dan kepemilikan pribadi dari properti, ekonomi lumpuh, dan menghancurkan karakter sosial manusia. Masyarakat oleh karena itu sebagai masyarakat kapitalis dan sebagai masyarakat kelas pada umumnya tidak sepenuhnya sosial dan bukan masyarakat yang sepenuhnya berkembang. Pernyataan bahwa sifat manis-manis dijauhkan dirinya berarti bahwa satu orang terasing dari yang lain. Hasil hati mereka adalah dari manis esensial, natur species being, adalah terjemahan dari istilah Jerman Gattungswesen. Kapitalisme dan kelas merupakan keterasingan manusia dari esensi sosial. Mereka merendahkan manusia dan membuatnya lebih rendah dari manusia. Terorganisir dari ketidakberperikemanusiaan dan humanisasi. Kapitalisasi keterasingan kerja adalah proses 4 kali lipat. 1. Keterasingan manusia dari alam. 2. Keterasingan manusia dari kegiatan dan spesiesnya. 3. Keterasingan manusia dari tubuh dan pikiran mereka yang merupakan bagian dari intisari utama. 4. Keterasingan manusia dari produk kerja kerasnya, kegiatan hidupnya, dan sebagai akibat dari manusia dan masyarakat lainnya. 6. Materialist transcendency of kapitalisme komunikatif. Masyarakat komunikasi bertani masyarakat awam. Marxisme bukan hanya kritik tetapi juga memiliki visi tentang kepantasan yang baik suatu masyarakat awam. Bab ini berpendapat bahwa komunikasi masyarakat adalah masyarakat umum. Komunikasi sebagai kesamaan sosial. Kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communicare dan communication. Communication adalah kata kerja yang berarti bahwa sesuatu dibuat menjadi sesuatu yang sama atau dibagi bersama.
Ini juga berarti menginformasikan semken masyarakat kelas adalah masyarakat di mana sarana produksi dikendalikan oleh satu kelas. Tujuan komunikasi adalah untuk melindungi, memelihara, atau memajukan tatanan sosial yang didasarkan pada komunikasi tetangga minoritas dari pihak Bapak adalah suatu bentuk partikular dari komunikasi otoriter yang memiliki hati nurani, yaitu dengan nilai-nilai dan tujuan di luar pemilihan kuasanya sendiri. Otoritas mencoba untuk memaksakan nilai-nilai moral pada hadirin dengan bantuan ideologi. Dalam komunikasi komersial, kontrol dan otoritas. Sekian dan terima kasih.